Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan bahasan bedah buku kita Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan kita masih dalam kitab Salat Sunnah. Dan kita akan masuk insya Allah pada siang ini, semoga Allah berkahi, bab ke-11, anjuran melaksanakan Qiyamul Lail. Setelah pertemuan yang lalu terakhir kita bahas bab ke-10 tentang anjuran membaca doa-doa jika seseorang terkaget di malam hari. Kemudian teman-teman sekalian, atau kita akan coba baca hadis yang pertama di bab ke-11 ini, anjuran melaksanakan sholat Qiyamul Lail. Dan ada tulisan 1A, berarti akan ada 1B setelahnya tentunya. Di nomor 613 dari awal kita belajar, saya bacakan dulu hadisnya dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'kidu syaitanu ala kafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Yadribu ala kulli uqdah 'alayka laylun tawilun farqud. Fa idza istayqadha fa dhakara Allah ta'ala in hallat 'uqdah. Fa in tawadda'a in hallat 'uqdah. Fa in shalla in hallat 'uqdatuhu in hallat uqaduhu kulluha. Fa asbaha nashitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan." Sebelum saya baca terjemahan, teman-teman coba renungi baik-baik yang mengikuti acara ini, dengarkan terjemahannya supaya Anda betul-betul menyadari dan memahami betapa besar keutamaan Anda dapatkan kalau Anda mengamalkan ini, ya. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membongkar kedok syaitan yang tidak pernah membiarkan kita sesaat pun. Bahkan di saat kita tidur, ya, di saat kita lengah pun, dia berusaha, ya, untuk mengikat kita dengan banyak sekali ikatan-ikatan atau bisikan yang bisa menyesatkan. Terjemahannya, kata Nabi SAW, syaitan membuat 3 simpul di tengkuk salah seorang dari kalian jika dia tidur. Diikat. Ya. Di masing-masing simpul dia membisikkan, "Malammu masih panjang, tidurlah terus." Jika dia terbangun lalu berzikir menyebut nama Allah Ta'ala, maka satu simpul terbuka. Jika dia berwudu, maka satu simpul lagi terbuka. Jika dia sholat, maka seluruh simpulnya terbuka. Maka dia menjadi orang yang paling semangat atau yang semangat dan berjiwa ceria. Jika tidak, maka dia menjadi orang yang menjadi murung dan malas. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai dan juga Malik rahimahumullah. Hadis ini teman-teman mulia sekali tentunya. Bagaimana Anda sudah dengar terjemahannya. Tapi nanti akan saya jelaskan lebih panjang lebar dengan izin Allah setelah kita membaca hadis 1B-nya dengan sanad sahih diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, dan lafadznya mengatakan, "Fa yasbihu nashitan tayyiban nafsi qad asaba khaira wa illam yaf'al asbaha kasila khabithan nafs lam yusib khaira." Maka dia akan menjadi orang yang bersemangat, berjiwa ceria dan telah meraih kebaikan. Jika dia tidak melakukannya, maka dia menjadi orang yang malas, berjiwa murung dan tidak meraih kebaikan. Ini riwayat lain yang menjelaskan juga riwayat yang pertama tadi. Baik teman-teman sekalian, kita coba membedah hadis ini dan mengorek mutiara yang bisa kita dapatkan. Semoga Allah ikhlaskan niat kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, mukjizat Nabi SAW, di mana beliau memberitahukan kepada umatnya tentang bahaya syaitan dan bagaimana syaitan ini berusaha selalu menggoda dan menyesatkan anak Adam, terutama orang-orang beriman, agar mereka tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berusaha semaksimal mungkin apapun yang Allah izinkan mereka untuk bisa menggoda manusia, mereka lakukan. Ya. Di antara hal tersebut adalah bagaimana syaitan, semua orang tidak terkecuali pada saat mau tidur akan diikat dengan 3 ikatan. Ya. Dan di sini tidak ada penjelasan bahwasanya orang yang zikir sebelum tidur tidak diikat. Semuanya diikat. Anda berzikir pun tetap Anda akan diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan. Ya. Dan ini mujizat Nabi SAW. Karena kita tidak bisa lihat syaitan. Tapi Nabi sudah sampaikan, dan tugas orang beriman meyakini semua itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya.
Kemudian Nabi SAW masih menyampaikan, ini masih mutiara yang pertama, bahwasanya di setiap ikatan tersebut syaitan membisikkan. Artinya setiap kali Anda mau bangun akan selalu berbunyi bisikan ini. Di tiga-tiga ikatan tersebut. Yaitu tidurlah karena malam masih panjang. Ini saya rasa semua kita bisa rasakan. Anda pernah terbangun jam 2 malam, jam 1 malam. Ya, Anda pernah terbangun jam 3, jam 4, sebelum subuh misalnya. Masa Anda nggak bisa ngerasakan apa yang Nabi SAW bahasakan ini? Pasti bisa. Ya. Sangat nyata. Bagaimana sering kali ada bisikan, oh masih baru jam 2. Oh masih lama. Subuh masih lama. Tidur dulu deh setengah jam. Tidur dulu 10 menit. Akhirnya kebablasan. Nggak sholat malam. Nggak juga sholat subuh berjamaah. Ini yang Nabi SAW sudah sampaikan. Ini mutiara yang pertama teman-teman sekalian. Mutiara yang kedua. Nabi SAW memberikan kita solusinya. Karena setiap kali Anda mau tidur pasti di malam hari diikat dengan syaitan dengan cara ini. Dan ini tidak mungkin kita luput karena Allah mengizinkan syaitan melakukannya. Kalau tidak, tidak mungkin bisa terjadi. Namun Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan kepada kita solusinya ini. Supaya terlepas daripada ikatan syaitan tadi. Kata Nabi SAW, kalau dia terbangun, kemudian dia mengingat Allah, maksudnya membaca zikir pada saat bangun tidur, maka secara otomatis ikatan pertama terbuka. Jadi kalau Anda begitu bangun, ingat bab ke-10 yang kita bahas kemarin. Ya. Saya ulangi kembali, kalau yang pegang bukunya bisa kembali ke bab 10, satu lembar saya di sebelahnya. Yang kata Nabi SAW di hadis nomor 612 ya. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda man ta'arra minal laili faqal, siapa yang terkaget di malam hari bangun kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya, miliknya lah kerajaan dan miliknya puji-pujian dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Segala puji bagi Allah. Maha suci Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Allah maha besar. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Dan tidak ada dan kekuatan kecuali milik Allah. Kemudian dia membaca thumma qala Allahumma gfirli. Ya Allah ampunilah aku. Auda'a istujiba lahu. Dia bilang ampuni aku maka Allah akan ampuni kesalahannya, atau dia berdoa maka akan diijabah doanya. Fa in tawadda wa shalla qubilat salatu. Kalau dia langsung spontan bangun uduk lalu dia salat maka diterima salatnya. Jadi ini zikirnya. Ini cara yang pertama untuk melepaskan ikatan pertama. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa yang lain Anda mungkin sudah tahu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan hanya kepadanya kami akan dikembalikan. Anda berdoa, baca. Kemudian kalau dia wudu terlepas ikatan yang kedua. Jadi nggak ada lagi bisikan itu. Kemudian kalau dia sholat, di sini sholat malam ya, karena kan dia bangun malam hari. Bisa juga masuk subuh kalau memang ada terbangun pas subuh. Tapi ini masuk dalam bab Al-Mundhiri rahimahullah masukkan dalam bab sholat malam. Kalau dia sholat, maka terlepaslah ikatan yang ketiga. Berarti semua yang syaitan ikat sudah hilang. Maka ini solusinya. Ya. Ini mutiara yang kedua dari hadis. Jadi mutiara yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW membongkar kepada kita ya, bagaimana syaitan mengikat kita semua dengan 3 ikatan pada saat mau tidur. Kemudian mutiara yang kedua, solusinya seperti apa agar lepas dari setiap ikatan syaitan tersebut. Mutiara yang ketiga teman-teman sekalian yang terakhir dari hadis ini adalah keutamaan yang akan didapatkan kalau orang mengamalkan amal ini, ya, yaitu berzikir pada saat bangun, berwudu dan sholat, ya. Dan hukuman atau ancaman bagi orang yang tidak melakukannya. Ini mutiara yang ketiga. Kalau orang mengamalkan ini, kata Nabi SAW, فَأَصْبَهَ نَشِيطًا طَيِّبًا nafs. Pasti orang itu akan bangun di pagi hari dalam kondisi
penuh semangat dan ceria. Bayangkan ini ya. Artinya biar Anda tidur cuma 2 jam malam hari, 3 jam. Tapi kalau Anda lakukan apa yang disampaikan Nabi SAW ini, dipastikan Anda pada hari itu, di pagi harinya Anda akan semangat, ceria. Ini nggak mungkin salah. Ini sabda utusan Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ya. Kemudian kalau tidak dilakukan, tentu tadi ini ada tambahan di riwayat 1B juga ya. Ada tambahannya tadi, fayasbihu nashitan tayyiban nafs qad asaba khaira. Dia akan tiba pada pagi hari dalam kondisi dia semangat, nasyid ini rajin, semangat, ya. Tayyiban nafs, ceria. Kemudian qad asaba khaira, telah mendapatkan pahala atau kebaikan. Allah SWT catatkan bagi dia pahala. Bisa juga bermakna kebaikan umum, artinya rezeki, kesehatan, segala macam Allah berikan kepada dia karena dia mengamalkan ini tadi. Sebaliknya kalau dia tidak melakukannya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kata Nabi SAW, wa in lam yaf'al asbaha kasila. Kalau dia tidak lakukan maka pasti dia akan malas, khabithan nafs. Ya. Ini artinya jiwanya murung. Lam yusib khaira, tidak mendapatkan kebaikan. Ya. Jadi kalau tidak melakukan ini maka akan seperti itu. Pasti dia jadi malas. Ya. Jadi kalau kita temukan orang malas di pagi hari itu, maka ini sebabnya sesuai dengan syariat adalah hal ini yang sudah disebutkan di dalam hadis. Ya. Baik, kita masuk ke hadis kedua, teman-teman sekalian, dengan sanad sahih nomor 614 dari awal kita belajar. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzakarin wala untha illa ala ra'sihi jarirun ma'kudun hina yarkudu bil lail. Fa in istayqadha fa dzakara Allah in hallat 'uqdah wa idza qama fatawadda wa shalla in hallat 'uqad wa asbaha khafifan tayyiban nafs qad asaba khaira." Tidaklah seorang laki-laki ataupun perempuan kecuali di atas kepalanya terdapat 3 tali bersimpul manakala dia tidur di waktu malam. Jika dia bangun lalu berzikir kepada Allah maka 1 simpul terbuka. Jika dia bangkit berwudu dan sholat maka seluruh simpul itu terbuka dan dia pun menjadi ringan, berjiwa ceria dan meraih kebaikan. Hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Dan hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya, hanya saja ada tambahan di sini. Lafadznya adalah laki-laki dan perempuan. Berarti tidak ada pengecualian. Ya. Semuanya akan diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan. Dan ini yang menjadi penyebab utama. Kalau anda tidak melakukan apa yang diperintahkan dalam syariat itu, berzikir, wudhu dan sholat, maka pasti anda akan susah hidupnya, murung pada hari itu dan juga malas. Dan kalau anda justru melakukan apa yang dianjurkan itu berzikir, wudhu dan sholat, maka anda pasti akan ceria, semangat dan juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Selanjutnya hadis ketiga dalam bab kita ini dengan sanad sahih dan hadis dari awal belajar 615 tentunya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadhani syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram. Dan sebaik-baik solat setelah solat fardu adalah solat malam. Diriwayatkan Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Kini sekarang sudah mulai masuk ke langsung fokus ke masalah keutamaan solat malamnya ya. Tadi juga sama sebenarnya menyebutkan tentang masalah keutamaan solat malam. Hanya saja ini langsung menyebutkan bahwasanya solat malam adalah solat yang lebih afdal atau paling afdal setelah solat fardu. Baik, kita coba korek mutiaranya. Potongan pertama hadis Nabi SAW, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram. Ya. Saya sekaligus mengingatkan teman-teman sekalian dari mutiara yang pertama yang bisa kita ambil tentang keutamaan puasa bulan Muharram ini. Kita sekarang berada di akhir bulan Dzulqa'dah. Dan ada 4 bulan teman-teman sekalian selain Ramadan memang bulan yang dimuliakan. Dikenal dengan Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashhurul Hurum ini teman-teman sekalian disebutkan dalam surah At-Taubah. Ya.
dijelaskan yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum al-ayah, yang artinya sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan yang sudah Allah tentukan sebagai perhitungan waktu kalian dari awal diciptakan langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Itulah ajaran agama yang lurus, maka jangan pernah kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan itu secara khusus. Baik. Selama ini banyak umat Islam menyibukkan diri beribadah ekstra di bulan Ramadan. Karena Ramadan selalu dimotivasi oleh para da'i dan ulama-ulama kita punya keutamaan yang besar. Itu benar. Itu enggak ada yang salah sama sekali. Dan jazahumullah khairan, semoga Allah membalas para da'i dan para ulama yang sudah coba mengarahkan umat agar memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Tapi masih sedikit di antara kita para da'i yang menyampaikan dan gencar menyampaikan tentang ada 4 bulan selain Ramadan yang juga tidak kalah keutamaannya. Dan 4 bulan ini yang dimuliakan tadi, yang Allah SWT sebutkan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 36 ini ya, yaitu Nabi SAW menjelaskan Rajabun Mudhar baina Jumadi wa Sya'ban, bulan Rajab yang berada di antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban, ini bulan ke-7 dalam bulan Hijriyah ya. Kemudian wa thalathu mutawaliyat, dan 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Anda sekarang berada di bulan Dzulqa'dah. Berapa hari lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah dan Muharram. Bulan Muharram, ini saksi bahasan kita. Jadi sebenarnya teman-teman kita sekarang berada di 3 bulan mulia. Bulan-bulan 4 ini dari Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan-bulan yang dilipat gandakan amal saleh yang Anda kerjakan di dalamnya. Ya. Dari 4 bulan ini lagi, 2 bulan tidak ada ibadah khusus yang dianjurkan, Rajab dan Dzulqa'dah. Hanya saja semua ibadah yang Anda kerjakan akan melebihi pahala dibandingkan bulan-bulan lain kecuali Ramadan. Cuma 2 bulan yang akan datang, dalam beberapa hari lagi Anda akan masuk insyaAllah di bulan Dzulhijjah. Ini Anda perlu garis bawahi 10 hari pertamanya, mulai 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, 10 hari pertama, ini adalah hari-hari emas seluruh umat Islam. Bahkan sebagian ulama mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Ya, ini luar biasa karena punya keutamaan. 10 awal Dzulhijjah ini luar biasa teman-teman. Ya, saya katakan tadi sebagian ulama mengatakan lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan, padahal di sana ada Lailatul Qadar. Dalilnya ada. Yang pertama adalah surah Al-Fajr. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajr, demi waktu subuh, dan ulama mengatakan ini adalah sumpah Allah, wawunya wawu kasam yang menandakan informasi yang datang setelahnya adalah sangat penting dan memiliki keutamaan. Yang dimaksud dengan fajr subuh adalah subuh hari raya Idul Adha. Dan dari sini juga ulama mengeluarkan sebuah pendapat bahwasanya Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Biasanya kita lebih meramaikan Idul Fitri, padahal Idul Adha itu lebih afdal. Karena setelah sholat Idul Fitri tidak lagi perintah khusus dalam ibadah. Muslimin bebas melakukan ibadah apa saja yang mubah dan juga yang disunnahkan. Kemudian kalau Idul Adha tidak. Idul Adha setelah sholat, kata Allah SWT, fasalli li rabbika wanhar. Ada ibadah kurban. Sholatlah hai Muhammad Idul Adha itu untuk Tuhanmu dan juga berkurbanlah untuknya. Kemudian Allah mengatakan di ayat kedua surah Al-Fajr, walayalin ashr. Dan 10 malam berturut-turut setelah subuh Idul Adha itu. Sebelum Idul Adha itu. Jadi kalau 10 Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah, berarti 10 malam berturut-turut sebelumnya, mulai 1 Dzulhijjah. Ini kata Allah SWT, walayalin ashr, dan 10 malam berturut-turut sebelumnya. Wasyafi'i wal watr, ayat ketiganya, dan hari ke-8 juga hari ke-9-nya. Hari ke-8 dikenal dengan hari Tarwiyah, di mana jemaah haji pertama kali masuk ke Mina untuk melaksanakan ibadah haji, walaupun ini adalah hukumnya sunnah. Dan hari Tas'a atau hari 9-nya adalah hari Arafah. Ini puncak ibadah haji dikerjakan tentunya. Ya, yang kata Nabi SAW, al-hajju Arafah. Haji adalah hadir di Arafah. Dan kita dianjurkan berpuasa pada saat hari Arafah itu yang sangat ditekankannya. Kemudian ada juga dalil yang lain selain ayat ini adalah hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari, di mana beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ya'ni al-ashr." Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana hari-hari
tersebut, amal soleh yang dikerjakan dalamnya lebih Allah cintai, maksudnya lebih besar pahalanya, ya, lebih cepat meninggikan derajat, lebih menghapuskan dosa-dosa, ya, dibandingkan dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Semuanya, sunnah ataupun wajibnya. Makanya para sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah, wal jihadu fisabilillah. Mereka mengatakan, wahai utusan Allah. Para sahabat mengatakan, jihad pun di jalan Allah, maksudnya meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, pekerjaan, lalu kita menuju ke medan perang untuk mati. Itu juga belum bisa makna hadisnya mengalahkan pahala yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah walaupun amalan sunnah. Subhanallah sekali, sholat sunnah 2 rakaat misalnya. Maka kata Nabi SAW, walal jihadu fisabilillah. Jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan amal apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali wa lam yarji bidzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar berperang membawa seluruh hartanya dan jiwanya. Dia punya 1 miliar, dibawa semuanya, dia juga ikut berperang, lalu dia tidak membawa pulang keduanya. Artinya hartanya habis diinfakkan jalan Allah, dia pun mati syahid, baru bisa mengimbangi amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, walaupun itu adalah amal sunnah. Makanya ulama dari ayat tadi, surah Al-Fajr 3 ayat pertama, dan juga hadis Bukhari ini, ada yang mengatakan bahwasanya 10 awal bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Ini hari-hari emas, hai muslim. Dan cukup banyak ceramah-ceramah kami di YouTube Anda bisa temukan saya menjelaskan tentang keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk insyaallah di waktu itu ya. Ya, tanggal 20 Juli betul. 11 sampai tanggal 20 Juli inilah hari-hari emas tadi yang saya bahasakan. Di saat ini teman-teman Anda dianjurkan kalau bisa berpuasa selama 9 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10 Zulhijjah kita tidak boleh puasa karena Idul Adha. Ya. Masuk dalam umumnya hadis tadi, Anda mendirikan sholat malamnya, karena Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr ayat 2 tentang keutamaan 10 malam berturut-turut. Anda melakukan semua jenis zikir dan ibadah, ya, termasuk memperbanyak takbir, tahlil, ya, tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan puncak-puncaknya adalah Anda berpuasa di tanggal 9-nya, kalau Anda tidak bisa 9 hari, yaitu hari Arafah, bagi yang tidak pergi haji. Dan kita kan sekarang semuanya tidak haji. Maka kesempatan seluruh muslim di Indonesia untuk melaksanakan puasa nanti jatuhnya itu di hari Senin tanggal 19 Juli. Ya, insya Allah tanggal 9 Zulhijjah. Ini bertepatan dengan puasa Senin juga ya. Anda niatkan puasa Senin dan puasa hari Arafah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya puasa hari Arafah membersihkan dosa 365 hari yang lalu, setahun yang lalu, dan 365 hari ke depan atau setahun yang akan datang. Jadi 2 tahun pembersihan dosa dengan puasa sehari ini. Ya. Kemudian di Idul Adha-nya tanggal 10 nanti Zulhijjah atau tanggal 20 Juli tepatnya di tahun 2021 ini, itu Anda sholat id dan juga berkurban. Ya. Ini berkurban juga penting sekali untuk Anda lakukan. Walaupun di masa-masa seperti sekarang, selama Anda punya kemampuan, justru sekarang ujiannya, cobaannya apakah Anda akan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian bulan yang selanjutnya, bulan yang keempatnya adalah bulan Muharram yang disebutkan dalam hadis. Bulan Muharram adalah bulan yang pertama nanti masuk ya. Ya, inilah yang masuk nanti insya Allah di Agustus ya. Tepatnya nanti akan masuk di tanggal 10 Agustus tadi. Jadi itu 1 Muharramnya. Ya, 1 Muharramnya. Nah ini juga mulai 1 Muharram sampai akhir Muharram, mulai 10 Agustus sampai 1 bulan ke depan, ini semua yang Anda kerjakan dari puasa sunnah, ya, pahalanya lebih besar dibandingkan bulan-bulan lain. Makanya Nabi SAW mengatakan, afdal siyami ba'da Ramadan syahrullahi Muharram. Puasa yang paling afdal, maksudnya yang sunnah, ya, yang dikerjakan setelah Ramadan, karena yang wajib Ramadan adalah puasa yang dikerjakan di bulan Muharram. Kalau Anda menanyakan puasa apa saja, umum yang Anda kerjakan seperti puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, ya, puasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15 dari bulan Hijriyah, tanggalnya maksud saya. Dan juga di bulan Muharram ada puasa Tasu'a dan Ashura, puasa tanggal 9 dan puasa tanggal 10-nya, 9 dan 10. Dikenal dengan hari Tasu'a, 9 dan hari Ashura, 10-nya. Nah ini keutamanya puasa hari Ashura ini, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim juga, ya, itu akan mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Dan ini adalah bulan yang afdal dalam berpuasa. Potongan yang kedua dari hadis, kita sekarang kembali ke hadis nomor 3 tadi. Wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Dan ketahuilah yang paling afdal setelah salat 5 waktu adalah salat tahajud.
Ada dua hal yang saya ingin sampaikan dalam potongan ini. Dua sisi yang berbeda. Satu sisinya adalah fahamilah makna hadis ini. Afdalus salati ba'dal faridah. Garis bawahi kalimat faridahnya. Yang paling afdal setelah salat wajib 5 waktu adalah salatul lail, salat malam. Maksudnya apa? Berarti yang paling afdal salat wajib 5 waktu. Nah ini kenapa saya ingin sentuh dari satu sisi saya bilang tadi. Karena banyak orang subhanallah salat malam iya. Tapi subuhnya kebablasan. Dia dapat ikan teri dia lupakan ikan paus. Ya. Salat subuh itu besar sekali keutamaannya. Jadi Anda harus tahu. Afdalnya salat 5 waktu. Kemudian datang setelahnya salat tahajud. Ya. Ini penting untuk digarisbawahi. Ini satu sisi. Ya. Jadi usahakan Anda salat malam dan salat subuhnya tentunya. Ya. Kemudian sisi yang lain adalah salat malam adalah memang salat yang paling afdal dibandingkan salat-salat sunnah yang lain. Ya. Semua salat sunnah dikalahkan pahalanya dengan salat malam. Dan sudah seharusnya teman-teman sekalian, ini menjadi program rutin kita, bukan pilihan lagi, walaupun dia sunnah. Sudah tidak layak lagi teman-teman, orang yang sudah ada iman dalam hatinya, orang-orang yang sudah sering ikut di pengajian, kemudian kebablasan tidak sholat malam. Sholat malam akhi dan ukhti. Apa yang membuat Anda tidak sholat malam? Kalau seandainya seseorang di antara kita teman-teman sekalian, dia ingin mengajukan sesuatu kepada presiden kita misalnya, ingin pembebasan tanah, ingin apa, ingin dibantu apa. Misal contoh, ini saja contoh ya. Dia mengajukan atau kepada satu pemimpin negara, kemudian pada saat dia mengajukan itu ya, kepala negara atau presiden atau raja memberikan syarat dia. Bisa, saya akan terima ini, tapi kamu harus datang ke kantor saya, misal jam 3 subuh. Kalau dikasih syarat pun yang berat, misalnya kamu harus jalan kaki. Kamu gak boleh didampingi oleh siapa-siapa. Kamu harus pakai baju warna ini, misal. Mungkin dia akan penuhi semuanya. Dan itu pun dia datang ke sana untuk memenuhi 1 atau 2 hajatnya saja. Itu pun sifatnya duniawi. Hajatnya duniawi. Bagaimana seorang muslim dan mukmin serta mukminah luput darinya hadis Nabi SAW. Kalau tertinggal sepertiga malam, Allah pencipta, pemilik, penguasa langit dan bumi datang ke langit bumi, turun ke langit bumi. Lalu bertanya kepada para malaikatnya. Bukan lagi kita yang minta, bertanya. Ada enggak yang minta tolong kepada saya tolong? Ada enggak yang punya hajat saya penuhi? Ada enggak yang mau memohon ampun saya maafkan? Kira-kira apa lagi teman-teman? Allah membuka diri, kau meminta tolong apa muslim? Sampaikan. Semua akan saya berikan. Kau punya hajat apa? Sampaikan. Tolong ya Allah, selamatkan kami dari corona, selamatkan kami dari wabah ini. Berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah berkahi keturunanku, ya Allah berkahi rumah tanggaku, ya Allah lunasi utangku, ya Allah apalah, ya berikan hidayah pasanganku, berikan hidayah anakku dan seterusnya. Allah menjanjikan akan diterima. Anda punya hajat, mudahin jodoh dan segala macam, minta. Anda punya kesalahan, Allah datang, mendatangi bumi, mendatangi tempat kita, lalu bertanya lagi, kau punya hajat gak? Ini bukan manusia, bukan pemimpin manusia yang sama dengan kita sebenarnya manusia. Allah pencipta langit dan bumi yang datang secara langsung. Bayangkan itu teman-teman sekalian. Kenapa banyak orang mukmin dan mukminah masih belum memenuhi hal ini sehingga mereka terlewatkan begitu saja sholat malamnya? Ini ruginya luar biasa ini. Luar biasa ruginya. Makanya kata Nabi SAW, janganlah kalian seperti orang yang mengatakan dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu. Dulu ya sudah lewat. Dulu saya waktu masih gadis. Dulu saya waktu masih bujang. Dulu saya waktu masih umur 20 tahun. Itu dulu sudah dicatat. Malaikat sudah catat, tapi setiap hari kan buku amalan Anda masih ada. Hari ini, besok, lusa, mana? Ada juga orang subhanallah banyak berbangga dengan amal orang lain. Ibuku itu, ayahku itu kalau sholat malam tidak pernah ketinggalan. Ya itu ibumu sama ayahmu. Kamu sendiri bagaimana? Banyak orang begitu subhanallah. Sholat malam nikmat. Indah sekali teman-teman.
Mungkin di awal, on prosesnya, sementara proses, Anda agak berat sedikit melakukan kalau Anda belum pernah melakukannya. Baca keutamaannya, sebagaimana bab-bab yang kita sedang sebutkan ini. Maka insya Allah selain Anda dapat, kalau Anda wudhu, bangun tadi wudhu, Anda ada zikir kepada Allah, Anda wudhu, Anda sholat malam, walaupun cuma 2 rakaat, Anda dijamin pada hari itu 3 hal. Anda akan semangat, Anda akan ceria, Anda akan mendapatkan semua kebaikan. Mau apa lagi kalau sudah dikasih seperti ini? Ditambah lagi memang dia adalah sholat yang paling afdal. Setelah Anda membiasakan diri sebulan, 2 bulan, 1 tahun, Anda sudah tidak nyaman kalau nggak sholat malam. Waktu yang paling baik untuk bermunajat, waktu yang paling jauh dari riya. Maka jangan sia-siakan saudaraku muslim. Ini penting sekali untuk Anda garis bawahi, ya. Kemudian kita pindah ke hadis, setelahnya hadis keempat dengan sanad sahih dan urutan hadisnya 616 dari awal kita belajar dari Abdullah bin Sallam radhiyallahu anhu, dia berkata, awwalu ma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata in jafala an-nasu ilai faquntu fi man ja'ahu falamma ta'ammadtu wajhahu wastabantuhu. Ya, saya ulangi, wastabantuhu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Qala fakana awwalu ma sami'tu min kalamihi fakana awwalu ma sami'tu min kalami an qala ayyuhan nas abshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Abdullah bin Sallam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini adalah pendeta Yahudi yang masuk Islam, ya. Dia mengatakan, pertama kali Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang-orang pada berkerumun kepada beliau, ingin melihat wajahnya, ingin mendengar sabda-sabda beliau SAW. Dan aku termasuk orang yang datang kepada beliau. Manakala aku memperhatikan wajah beliau dan menelitinya, aku mengetahui bahwa wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Dia melanjutkan, ucapan pertama yang aku dengar dari beliau adalah, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah hubungan silaturahim, dan sholatlah di waktu malam ketika orang-orang tengah tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Kita coba korek mutiara hadis ini, hadis yang mulia sekali, ada 4 wasiat untuk masuk ke dalam surga. Dan kita tutup insya Allah bahasan kita kesempatan ini dengan hadis ini, karena ini butuh penjelasan cukup panjang. Yang potongan pertama adalah bagaimana kecerdasan Abdullah bin Sallam radhiyallahu anhu dalam menjelaskan, ya, apa yang sedang terjadi. Ini sering kami sampaikan di beberapa hadis yang sebelumnya. Ada beberapa sahabat sangat cerdas, teman-teman sekalian. Mereka tidak sekedar langsung menyampaikan sabda Nabi SAW. Seperti beliau bisa menyampaikan langsung. Nabi SAW bersabda, ayuhan nas afshus salam wa atimut ta'am, langsung kepada inti matan hadis, ya, atau isi hadis. Tapi beliau tidak, beliau ceritakan. Waktu Nabi SAW pertama sekali masuk di Madinah, mungkin bagi orang-orang di masa hidup beliau, tahu ini adalah Nabi sampaikan di awal Nabi masuk ke Madinah. Tapi kalau kita kan tidak tahu. Dengan hadis ini kita jadi tahu, oh ternyata Nabi awal sekali, di antara hadis-hadis yang awal beliau sampaikan di Madinah adalah hadis ini. Orang-orang pada berkerumun, aku pun datang, ya, dan kemudian aku meneliti wajahnya. Dan aku temukan ternyata tidak ada tanda-tanda kebohongan di wajah Nabi SAW. Ini kejelian Abdullah bin Sallam. Yang diambil atau pelajaran yang diambil dari yang kedua diambil di sini adalah bagaimana seseorang itu terlihat dari wajahnya. Orang itu subhanallah kalau terbiasa bohong, ya, terbiasa bermaksiat kepada Allah SWT, terlihat dari wajahnya. Artinya seperti orang yang kita tidak 100% langsung mempercayainya. Tapi kalau orang subhanallah terbiasa jujur, terbiasa zikir, terbiasa doa, terbiasa membahas ilmu-ilmu agama, Anda lihat wajahnya, Anda merasa nyaman. Gitu. Walaupun orang itu berkulit hitam dari Afrika. Kami punya beberapa teman dulu dari Afrika, Masya Allah. Mereka tuh hafal sekian juz Al-Quran, bahkan mungkin 30 juz Al-Quran. Mereka mempelajari hadis Nabi SAW, mereka ibadah. Sholat malam, ya. Subhanallah, biar kulit hitam kita ngobrol sama dia nyaman. Ada kenyamanan sekali. Karena memang
ibadah itu memancarkan itu, ya, memancarkan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Abdullah bin Salam di sini menggambarkan setelah melihat wajah Nabi SAW dan meneliti ini nggak mungkin pembohong. Pembohong nggak seperti ini wajahnya gitu. Ya. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah yang bisa diambil bagaimana Nabi SAW menyampaikan 4 wasiat untuk masuk ke dalam surga. Ya, pelajaran ketiganya wasiat pertama dari 4 ini adalah afshus salam. Sebarkan salam. Wahai muslim dan muslimah, hidupkan salam dalam dirimu, di rumah tanggamu, ya, di orang-orang terdekatmu, di sekelilingmu. Kenapa Ustaz bilang di dirimu? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah An-Nur, kalau kita masuk ke dalam rumah, walaupun tidak ada orang, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah." Salamlah bahkan untuk diri kalian sendiri walaupun masuk rumah nggak ada orang, sebagai kata sambutan yang baik dari Allah. Terbiasa teman-teman. Sekarang orang banyak telepon istrinya, suaminya, anaknya, sahabat-sahabatnya. Langsung to the point bicara. Kamu di mana? Kita jalan jam berapa? Langsung. Kenapa enggak sebutin salam, akhi dan ukhti? Salam itu isinya bagus sekali. Ya. Assalamualaikum artinya semoga keselamatan dunia akhirat selalu bersamamu. Mulianya doa ini gitu. Seorang suami telepon istrinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah dan semoga rahmat Allah. Rahmat artinya karunia, rezeki Allah selalu bersamamu. Wabarakatuh dan semoga berkah, semoga cukup untuk hidupmu. Betapa indahnya istri menjawab dengan tenang. Waalaikumsalam dan semoga keselamatan selalu juga dunia akhirat untukmu. Warahmatullah semoga juga rezeki dan karunia Allah selalu bersama atau selalu datang kepadamu. Wabarakatuh dan semoga tercukupkan semua kebutuhanmu. Seorang orang tua kepada anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak pada orang tua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga pada tetangga, kerabat pada kerabat. Bahkan Nabi SAW menyuruh kita mengucapkan salam kepada siapapun bahkan yang kita tidak kenal. Ya, tentu dari kaum muslimin. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim pada saat ditanya oleh seorang sahabat, ayu islamin khair. Ya, Islam apa, perbuatan apa dalam Islam yang selain wajib yang besar sekali pahalanya. Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, engkau memberikan makan kepada orang-orang, wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Ucapkan salam akhi dan ukhti. Lisan atau tulisan. Di WA pun begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa enggak dibaca? Assalamualaikum pahalanya 10. Warahmatullah pahalanya 10. Wabarakatuh pahalanya 10. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ada sahabat masuk ke dalam majlis beliau dan mengucapkan Assalamualaikum. Lalu Nabi SAW menjawab dan lalu beliau bersabda, lahu asyara. Orang yang dapat 10 pahala. Datang orang kedua mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Ditambah warahmatullah. Maka Nabi SAW menjawab dan orang itu duduk. Nabi mengatakan lahu ishrun. Orang yang dapat 20 pahala. Datang orang ketiga melengkapkan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di majlis ya. Mungkin di majlis itu ada yang dikenal dan tidak dikenal. Jadi anda kalau datang majlis ilmu, anda datang dalam masjid ya. Maka Nabi SAW jawab, lalu Nabi mengatakan, lahu thalathun, orang yang dapat 30 pahala. 30 pahala. Ya 30 pahala hilang kenapa? Kenapa Assalamualaikum saja? Kenapa tidak warahmatullahi wabarakatuh? Ada juga orang kum. Ya, nggak jelas gitu. Ya. Apa kum ini? Kenapa tidak Assalamualaikum? Doa. Ucapkan. Ini amalan pertama dari 4 amalan yang sangat mudah membawa orang masuk dalam surga. Afshus salam, sebarkan salam. Juga Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la tadkhulul jannat hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian syaratnya beriman dulu. Iman kunci masuk surga. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman yang merupakan kunci masuk surga sampai kalian saling mencintai. Sama muslimin, kenal atau tidak kenal. Maslahat apapun kita berikan kepada saudara kita muslim. Awala adullukum ala syai' ma in fa'altumu tahabbtum. Mau enggak saya tunjukkan kalian perbuatan yang kalau kalian kerjakan kalian pasti akan saling mencintai. Kalau sudah saling mencintai maka akan menyempurnakan iman seseorang dan iman akan bawa masuk ke dalam surga.
Maka kata Nabi SAW, afshus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam. Ini anjuran yang pertama dan ini mutiara yang ketiga. Mutiara yang keempat teman-teman, anjuran yang kedua yaitu wa'at'imut ta'am. Berikan makan kepada orang-orang. Traktir orang. Ya, berikan makan, berikan makan. Atasan kepada pegawainya, teman pada temannya, ya, keluarga pada keluarganya, tetangga pada tetangganya. Berikan makan. Di masa sekarang orang lagi banyak di PHK, orang berhenti dari pekerjaan, bantu mereka, berikan makan. Berikan makan. Sampai sebagian salaf mengatakan, aku memberikan makan 10 orang. Ya. Sahabatku dari yang mereka sukai lebih aku cintai daripada beribadah 1 bulan. Salat malam sebulan. Karena mereka tahu besarnya pahalanya itu. Maka berikan makan kepada orang-orang. Tidak perlu menunggu balasan dari orang lain. Banyak orang subhanallah mau cuma ditraktir saja. Dia tidak mau traktir orang lain. Pelit. Ya. Kemudian mutiara yang kelima, dan ini adalah anjuran yang ketiga agar masuk ke dalam surga, yaitu wasilul arham, dan lanjutkanlah silaturahim. Orang-orang yang punya hak kerabat kepada kita. Telepon, WA. Orang tua Anda masih hidup. Beruntung sekali Anda masih hidup. Saya kedua orang tua saya sudah meninggal. Maka kalau masih hidup luar biasa kesempatan Anda, ya, untuk menelpon mereka, nanyain kabarnya, ya, jenguk mereka kalau mereka sakit, penuhi kebutuhan mereka. Bahkan dahulukan kebutuhan mereka daripada kebutuhan pribadimu. Kesempatan emas, silaturahim kepada kedua orang tua, kerabat-kerabat yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, lanjut hubungan sama mereka. Dan yang terakhir saksi bahasan kita, ini mutiara yang keenam dan ini adalah pesan yang keempat agar masuk ke dalam surga. Dan ini saksi bahasan kita sekaligus dalam bab ini. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan solatlah di malam hari sewaktu umumnya orang tidur. Ini yang kita jadi bahasannya, seksi bahasannya solat malam. Sudah kita sebutkan tadi sebagian keutamanya. Lalu kata Nabi SAW, tadkhulu jannata bisalam. Kalau kalian kerjakan itu, kalian pasti akan masuk ke dalam surga dengan sambutan yang meriah.